Saudara-saudariku yang terkasih, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, manusia sudah bisa merekayasa sehingga tanaman yang ditanam, kalau dulu untuk menunggu buahnya orang harus menunggu bertahun-tahun, mungkin bisa sampai puluhan tahun. Sekarang waktu yang panjang itu dipotong dan lalu dimungkinkan untuk bisa memanen buah dengan lebih cepat. Orang sekarang menanam durian tidak harus menunggu 10 tahun supaya berbuah. 4-5 tahun itu rata-rata sudah berbuah karena tadi rekayasa yang dilakukan itu. Kalau orang dulu menanam pohon itu mestinya tidak berpikir bahwa ia akan memanen hasil dari pohon yang ditanam itu, karena apa? Begitu lamanya. Ketika menanam yang dipikirkan adalah ini untuk generasi setelah saya. Sekarang kita menanam, kita sudah bisa memanen buahnya. Tetapi sampai hari ini, meskipun sudah sedemikian canggih perkembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan terjadinya rekayasa terhadap tanaman itu, sampai hari ini rasanya belum terjadi. Kita makan jeruk, lalu kita merasakan jeruk ini enak, jeruk ini manis, lalu bijinya kita tanam dan besok pagi akan langsung berubah menjadi tanaman jeruk yang berbuah. Belum terjadi. Tetap butuh yang namanya proses suatu tanaman untuk bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Tetap butuh waktu. Dan kadang-kadang bahkan mungkin karena waktu itu sekarang kita itu pengennya serba cepat, lalu kita merasa bahwa tidak ada pertumbuhan sama sekali, stagnan, berada di tempat saja. Padahal mungkin waktunya memang belum saatnya. Suatu ketika seorang guru sekolah dasar bertanya kepada muridnya. Ia bertanya tetapi akhirnya dia harus belajar dari jawaban yang diberikan oleh muridnya itu. Dia bertanya begini, anak-anak, coba kalian pikirkan dan kalian temukan, apakah ada yang bisa menyebutkan di antara kalian orang hebat yang dilahirkan di kota ini? Kalau Anda yang ditanya itu bisa menyebutkan? Nah, ini tidak berlaku untuk Pak Darius, Pak Makmur tidak dilahirkan di sini. Jadi Pak Undang, ada orang hebat yang dilahirkan di kota ini? Apakah ada? Boleh menyebutkan? Dari Subang belum? Belum ada. Belum ada yang jadi presiden. Artis belum ada. Mungkin akan susah untuk menemukan itu, tetapi si anak ini memberikan jawaban yang membuat guru ini terhenyak. Lalu dia justru merasa bahwa dia harus meralat pertanyaan.
Apa jawaban anak-anak muridnya itu? Tidak ada. Jawaban itu mengejutkan dia karena dia tahu bahwa ada banyak orang-orang besar lahir dari kota itu. Ada banyak tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh hebat asalnya lahirnya dari kota itu. Lalu guru itu mungkin berpikir bahwa apa anak ini belum tahu informasi itu. Tetapi yang mengejutkan dia adalah penjelasan si anak ini selanjutnya. Tidak ada orang hebat lahir di kota ini. Karena setiap orang lahir sebagai bayi. Dan dari bayi itulah masing-masing berkembang menjadi orang hebat. Tidak pernah ada orang yang begitu dilahirkan langsung menjadi orang hebat. Guru ini lalu menjadi tersadar, iya ya, nggak ada orang yang begitu lahir langsung terkenal, langsung hebat. Mau mengatakan apa? Orang itu butuh yang namanya proses untuk bisa sampai pada tahapan tertentu yang dalam bahasa kita mungkin kita sebutkan dengan istilah hebat, sukses. Tetapi kehebatan dan kesuksesan dalam kacamata kita sebagai manusia kadang-kadang sebatas diukur pada apa yang tampak, apa yang kelihatan, apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Itu tampak dalam apa? Materi. Tampak dalam penampilan, tampak dalam kekuasaan atau status yang disandang. Kadang-kadang pada sebatas itu. Melalui bacaan hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa kerajaan Allah, dalam bahasa bacaan hari ini, kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu saja langsung menjadi sesuatu yang bisa kita lihat. Kerajaan Allah bertumbuh dari sesuatu yang kecil, dari benih yang kecil. Bahkan lalu ditunjukkan contoh dari biji sesawi yang berubah menjadi tanaman besar. Dari sesuatu yang sepele, dari sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai remeh-temeh, kita tahu ya, pintu gereja kita itu sudah selesai. Itu pintu utama, itu butuh waktu 7 minggu untuk mengerjakannya. Waktu 7 minggu itu bukan berarti langsung jadi. Setiap minggu paling tidak 2 minggu sekali. Karena ini yang mengukir ini orang Cikuda. Ada yang belum tahu Cikuda itu mana mungkin ya, Kalijati sana. Paling tidak 2 minggu sekali ketika saya misa di Kalijati, saya selalu langsung sekalian setelah misa, setelah selesai kunjungan umat, menyempatkan diri untuk mengecek sejauh mana pengerjaan itu di sana. Ada yang enggak pas, lalu saya minta kasih masukan, ini kurang. Lalu sampai selesai. Dan proses seperti ini hampir pasti terjadi dalam semua hal yang seakan-akan kita mengatakan suatu hal besar yang dilakukan. Contoh yang lain adalah kita kenal dengan atau kita sekurang-kurangnya pernah mendengar dengan seorang seniman yang bernama Michelangelo. Salah satu karyanya adalah patung Pieta. Pietanya itu mirip dengan yang kita pasang di Kapel Pieta itu. Karya Michelangelo. Dia seorang pematung batu yang membuat patung-patung dari
batu marmer. Beberapa karyanya misalnya patung Daud, itu juga dibikin oleh Michelangelo ini. Suatu ketika dia sedang dalam proses membuat patung, seorang pengunjung datang ke tempat dia bekerja, lalu dia komentar, "Saya kok tidak melihat perkembangan yang cukup berarti dibandingkan terakhir kali sekitar sebulan yang lalu saya datang ke sini melihat pekerjaan Anda." Lalu Michelangelo mengatakan, "Oh, ini sudah perkembangan yang luar biasa. Lihat, saya mengerjakan detail ini, saya poles bagian ini, bahkan kemarin bagian ini sempat dirubah, bagian kecil ini." Lalu orang itu komentar, "Lah itu kan hal sepele." Lalu Michelangelo mengatakan, kesempurnaan itu muncul dari hal yang sepele ini. Hasil akhir yang baik itu tidak bisa dilepaskan dari yang kecil-kecil ini. Nah, itu juga yang mungkin perlu kita renungkan di dalam hidup kita ketika kita merenungkan hari ini tentang kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah itu bertumbuh. Jangan memikirkan hal-hal yang besar, tetapi mari kita tarik itu pada hal-hal yang sepele, pada hal-hal yang kecil, di mana hal-hal yang kecil itu adalah bagian dari proses pertumbuhan, di mana hal-hal yang kecil itu adalah proses dari Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Kerajaan Allah pada akhirnya adalah saat dimana kita sungguh-sungguh mengalami bahwa Allah hadir di dalam hidup kita, di dalam persoalan hidup kita yang konkret. Nah, kita sendiri mengalami betapa tidak mudahnya untuk sampai pada keyakinan itu ketika kita berada di dalam situasi yang tidak mudah. Ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, ketika kita berhadapan dengan situasi, dengan persoalan yang begitu rumit, kita alami di dalam hidup kita. Bagaimana saya bisa mengatakan kerajaan Allah hadir di dalam hidup saya? Tantangan dari bacaan hari ini adalah justru di dalam keadaan seperti itu, bagaimana saya bisa menangkap kehadiran dan merasakan kehadiran kerajaan Allah itu di dalam hal-hal yang sepele, hal yang sederhana. Kita itu begitu sering memikirkan soal hasil akhir yang wah, yang hebat. Tetapi kerajaan Allah yang dijelaskan oleh Yesus itu memang pada akhirnya bicara tentang hasil, tetapi ada satu titik di mana di dalam hidup kita harus mengakui satu hal yang memungkinkan kita untuk tetap kuat di dalam setiap keadaan. Apa itu? Tidak ada istilah tidak mungkin di kamus Tuhan. Tidak ada. Mari kita lihat, mari kita renungkan kisah-kisah tokoh-tokoh yang tadi saya katakan, orang besar, orang hebat yang ditanyakan oleh guru itu. Ada banyak kisah orang hebat, orang besar yang dimulai dari sesuatu yang bahkan sangat sederhana. Hari ini kita bisa menikmati, merayakan Ekaristi dalam keadaan terang benderang. Karena apa? Ada bola lampu ini. Apalagi kalau kita misalnya malam hari. Siapa itu yang menemukan? Thomas Alva Edison. Apakah dia orang hebat dari lahir? Tidak. Bahkan ketika dia sekolah di sekolah dasar, gurunya sudah mengatakan kepada orang tuanya, tarik anak ini keluar dari sekolah, tidak mungkin dia akan naik kelas. Lalu beberapa kali bahkan tidak naik kelas. Siapa mengira dia justru lalu akan menjadi orang yang punya pengaruh besar di dalam kehidupan dunia. Hal yang sama terjadi pada Albert Einstein.
seorang ilmuwan fisika, anak kecil ketika masa kecil dia dianggap sebagai anak yang mengalami gangguan mental. Siapa menyangka di kemudian hari dia menjadi ilmuwan yang sangat berperan dan bahkan mendapat penghargaan Nobel. Dan mari kita juga melihat tokoh-tokoh di dalam kitab suci. Daud yang lalu menjadi tokoh kunci di dalam melaksanakan karya keselamatan akhirnya melalui penebusan Yesus, kan disebut sebagai keturunan Daud. Siapa orang itu? Seorang anak gembala yang ketika berhadapan dengan Goliat itu jomplang. Ya, satu anak kecil, satunya orang yang begitu badannya begitu besar. Siapakah Musa? Seorang gembala yang gagap, tidak pandai bicara, tetapi dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Maka tidak ada istilah tidak mungkin di dalam kamus Tuhan. Yang ada itu seringkali di dalam pikiran kita. Ini tidak mungkin, itu tidak mungkin. Menyadari itu, maka kita akan menemukan bahwa kehadiran Tuhan itu bisa begitu nyata di dalam hal-hal yang sepele tadi, yang remeh-temeh. Supaya apa? Kita semakin bisa merasakan bahwa kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang nanti, bukan hasil akhir yang besar, tetapi itu adalah sesuatu yang kita rasakan seiring dengan proses seorang yang menanam tanaman lalu melihat pertumbuhannya tanpa tahu bagaimana itu bisa bertumbuh menjadi besar, bahkan akhirnya bisa memetik buah. Mari kita mohon rahmat supaya kita semakin bisa memaknai hal-hal yang sepele dan sederhana di dalam hidup kita sebagai tanda dan sarana kehadiran kerajaan Allah.